Seperti yang telah diceritakan di episode sebelumnya, bahwa Angling Kusuma atau Banyu Aji akhirnya memohon izin kepada Prabu Parangkubarjo untuk menyelidiki siapa sebenarnya Senopati Wiratama itu yang telah mengalahkan dan menghancurkan strategi perangnya ketika menyerang Parangsabrangan. Banyu Aji pun langsung menuju kerajaan Parangsabrangan dan ia pun mengintai dari jauh untuk mencari tahu di mana Senopati Parangsabrangan itu berada. Setelah beberapa saat memikirkan cara masuk ke istana itu, akhirnya Banyu Aji pun memutuskan untuk ambles bumi guna masuk ke wilayah Kedaton. Kita memang boleh bangga dengan kemenangan yang sudah kita capai. Mumpung Parangkubarjo dalam keadaan terpukul, alangkah tepatnya kalau Parangkubarjo kita serang sekarang. Setuju! Kami setuju! Siapkan prajurit, kita berangkat sekarang. Baik, Gusti Prabu. Banyu Aji pun tidak menemukan Senopati Wiratama, namun ia merasa bahwa ia harus cepat-cepat memberitakan kabar yang diperolehnya itu kepada Prabu Parangkubarjo. Dengan ambles bumi, Banyu Aji pun segera menuju perkemahan tempat pasukan Parangkubarjo bermukim. Sementara itu, ternyata Senopati Wiratama atau Danurwenda pada saat itu sedang bersama Putri Gayatri di Kaputren, sehingga Banyu Aji tidak akan melihatnya di pendopo. Mereka berdua pun membicarakan tentang perang yang sebentar lagi akan terjadi. Putri Gayatri benar-benar sedih karena pastinya perang tersebut hanya akan menumpahkan banyak darah. Bahkan bukan tidak mungkin ayahnya sendiri yang akan menjadi korbannya. Maka dari itu, ia pun selalu berusaha mendorong Danurwenda untuk mengupayakan jalan damai supaya perang tidak terjadi. Namun, lagi-lagi datanglah Prabu Tohjoyo yang dengan keras menolak keinginan putrinya itu. Ini perang terakhir. Perang yang menentukan siapa yang lebih kuat. Parangsabrangan atau Parangkubarjo. Dengan kesediaan Raden Danurwenda menjadi senopati, kita pasti akan menang. Kita mendapat berkahnya Prabu Angling Dharma, putriku. Kita harus segera berangkat. Silakan, Raden. Sementara itu di markas Parangkubarjo, Sang Prabu pun meminta untuk ikut terjun langsung ke medan pertempuran karena Prabu Tohjoyo juga ikut bertempur langsung, sehingga ia tidak akan berdiam diri membiarkan para pasukannya berjuang sendiri. Tiba-tiba datanglah seorang prajurit yang melaporkan bahwa pasukan Parangsabrangan telah menyerang dan telah menembus pertahanan garda terdepan. Sang Prabu yang mendengar semua itu pun segera mengumandangkan perang kepada semua pasukannya, sehingga pertempuran terbesar pun terjadi. Hancurkan orang Parangkubarjo! Serang! Serang! Di sisi lain, tampak Prabu Tohjoyo dengan didampingi Senopati Wiratama pun sedang menunggu prajurit pendobraknya berhasil menembus pasukan Parangkubarjo. Sedangkan Senopati Banyu Aji yang mendampingi Prabu Parangkubarjo pun menjelaskan kalau mereka menunggu para pasukan Parangsabrangan masuk ke dalam jebakan yang telah mereka persiapkan. Biarkan mereka masuk ke dalam jebakan kita. Gelar apa yang kau pasang untuk menghadapi mereka? Gelar Emprit Nebo, Gusti. Begitu mereka masuk jebakan kita, Senopati Gadapati, Parangkusumo bersama para prajuritnya akan menyerang dari 3 penjuru. Pertempuran pun masih berlangsung sengit. Korban yang jatuh pun semakin bertambah pada kedua belah pihak. Prabu Tohjoyo yang pada saat itu melihat prajuritnya tampak menguasai pertempuran pun menjadi sangat senang dan tertawa-tawa karena selanjutnya pasukan Parangsabrangan pun telah menembus pertahanan Parangkubarjo. Ia pun kemudian mengajak Senopati Wiratama untuk ikut masuk menyerang. Namun, Wiratama pun menolak karena ia belum tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Sabar dan ingin berhadapan langsung, hadap-hadapan langsung dengan Prabu Parangkubarjo. Saat itu akan tiba, Gusti. Mohon sabar sedikit. Raden mau kemana? Saya ingin melihat apa yang mereka lakukan di sana. Ayo ikut aku, kita hancurkan Parangkubarjo. Maju! Dengan sangat bodoh
dan hawa nafsu menggebu-gebu. Akhirnya Prabu Tohjaya pun langsung menyerang dan terjun ke arena pertempuran dengan kekuatan penuh. Ia pun sangat yakin bahwa mereka akan menang karena ia melihat pasukan musuh telah melemah. Danurwenda yang melihat kenekatan sang Prabu pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena di depan sana para pasukan penjebak Parangkubarjo telah bersiap menggilas mereka. Banyu Aji yang melihat pasukan musuh sudah masuk ke arena jebakannya pun selanjutnya memerintahkan semuanya untuk bersiap. Dan ketika saatnya tiba, ia pun segera mengomando seluruh pasukannya yang terbagi menjadi 3 bagian penjuru untuk maju menyerang. Siap! Maju! Prabu Tohjaya tampak sangat bersemangat untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Danurwenda yang mengamati dari atas bukit pun hanya bisa gigit jari melihat sang Prabu yang telah merusak strategi perangnya itu. Temunggung Gardapati dan Parangkusumo yang memimpin pertempuran Paranggubarjo pun sepertinya benar-benar membuat para pasukan Parangsabrangan terdesak hebat oleh pergerakannya yang sangat tangkas untuk menjatuhkan lawan-lawannya itu. Danurwenda pun akhirnya mau tak mau meneguhkan dirinya supaya ikut terjun ke arena pertempuran walaupun ia tidak yakin jika Parangsabrangan akan mampu bertahan lebih lama. Oh, jadi itu Senopati Wiratamanya? Iya. Dan aku tidak pernah tahu siapa dia dan dari mana dia berasal. Banyu Aji yang melihat pergerakan Senopati Wiratama pun merasa harus turun tangan langsung untuk menghadapinya. Ia pun meminta izin kepada sang Prabu untuk segera turun ke medan perang. Sedangkan sang Prabu sendiri masih menunggu saat dimana dirinya bisa berhadapan langsung dengan Tohjaya yang pada saat itu masih berhadapan dengan Temunggung Gardapati. Ya, tapi aku tidak akan pernah bangga atas kemenangan ini. Apa arti kemenangan jika di antara kita harus mati? Pada saat itu, tampak Danurwenda atau Senopati Wiratama masih berhadapan dengan Senopati Parangkusumo. Sedangkan Anglingkusuma pun masih menunggu momen yang tepat untuk terjun menghadapinya. Karena pertarungan keduanya masih berjalan sangat sengit dan belum diketahui siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Sedangkan Senopati Gardapati yang pada saat itu masih sedang bertarung dengan Prabu Tohjaya pun tampak kewalahan hingga akhirnya Prabu Tohjaya pun mampu mengalahkannya dengan sebuah pukulan keras yang bersarang di dadanya. Biarlah Senopati dan Senopati saling berhadapan secara kesatria, Tohjaya. Kalau kamu jantan, bentangkan busurmu, hadapi aku. Inilah saatnya kita buktikan siapa yang lebih kuat. Ya, Banyu Aji pun akhirnya menggunakan ajian tembus bumi untuk menarik Danurwenda ke dalam tanah yang tampaknya sudah sangat mengenal ajian dahsyat tersebut dan juga pemiliknya. Danurwenda pun kemudian menanyakan siapa Banyu Aji itu, karena hanya orang yang mempunyai kalung mustika yang antapogala yang bisa amblas bumi, dan hanya Anglingkusuma lah yang mempunyai mustika sakti itu. Mendengar pernyataan Danurwenda, Anglingkusuma pun sangat terkejut dan segera membuka topengnya. Begitu juga Danurwenda, ia pun juga membuka topengnya karena mereka sama-sama yakin tentang diri mereka masing-masing. Apa yang telah dilakukan Banyu Aji, senopatimu? Apapun yang dilakukan, itu adalah siasat perang. Maju! Danurwenda, Kanda Anglingkusuma. Kanda, Hampir saja kita saling bunuh. iya.
Kita harus katakan pada kedua raja kakak beradik itu. Iya, siapa kita sebenarnya? Iya, ayo. Ya, akhirnya momen inilah sebagai jalan yang mempertemukan Angling Kusuma dan Danurwenda yang sudah sangat lama tidak bertemu. Mereka pun kemudian bertekad untuk mendamaikan kedua kerajaan itu bersama-sama. Namun, ternyata mereka telah terlambat karena kedua raja kakak beradik itu telah saling bunuh, sehingga tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain mendamaikan kedua belah pihak tanpa adanya raja atau pemimpin di antara keduanya. Tekuk lutut kalian dan berikan penghormatan terakhir pada raja kalian. Dan renungkan, perang saudara itu menyakitkan dan tidak ada gunanya. Tidak menguntungkan siapapun juga. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Kini kita menuju Suliwah yang pada saat itu masih bersama dengan Lokahita. Setelah beberapa waktu yang lalu, mereka sama-sama mengalahkan para manusia siluman dari Gua Saloka. Namun, tiba-tiba saja ada Sudawirat yang mengintip mereka berdua, dan disinilah drama dimulai. Singkat cerita, ternyata Sudawirat itu adalah Sudawirat palsu jelmaan Segawan Lanang yang kemudian berpura-pura cemburu melihat kebersamaan Suliwah dan Lokahita istrinya. Mereka pun bertarung satu sama lain, dan dengan kelicikannya, Sudawirat palsu itu pun mampu mengelabui Suliwah dan membawanya serta menawannya di sebuah gua bersama dengan Lokahita. Bawa dia. Kenapa kita bisa kehilangan nalar ketika itu? Iya, aku juga tidak menduga tiba-tiba muncul Sudawirat palsu itu. Mereka akan kita jadikan alat untuk mengganggu Malwapati. Kini kita menuju jagat satria yang pada saat itu masih setia mencari tahu keberadaan Ramaja Gandhi. Ia pun juga masih membawa kuda putra Batik Madrim itu. Di sisi lain, tak jauh dari tempat itu, tampak Ramaja Gandhi yang sedang celingukan mencari tahu keberadaan jagat satria, karena menurut gurunya, ia akan bertemu jagat satria di tempat itu. Ia pun kemudian memanggil jagat satria dengan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, hingga jagat satria pun mendengarnya dan segera menuju ke arahnya. Setelah bertemu, tiba-tiba ada sesosok makhluk yang mungkin terganggu dengan keberadaan mereka, sehingga makhluk itu pun menyerang mereka berdua. Akhirnya, Ramaja Gandhi pun bisa menghancurkannya dengan ajian Bayu Genta andalannya. Akhirnya, kita ketemu lagi Jagat Satria. Suara teriakan Raden itulah yang membuat saya cepat temukan Raden. Demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam anak 90-an. Menurut Eyang Begawan Sidik Mulia, kita harus kembali ke Malwapati. Karena Malwapati sangat memerlukan kita. Iya, Raden. Serangan tadi pasti ada kaitannya dengan Malwapati.